You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Let us pray. Dear Father God, we thank you again for this wonderful opportunity, privilege for us to worship you. And Lord, we pray, as we open your words, we pray that you will also open our hearts. Help us, Lord, not only to be the listeners of your words, but also to be the doers of your words. We pray this in Jesus' most precious name. Amen. Please be seated. Selamat siang. Bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan kita boleh beribadah. Kiranya ini bukan hanya sesuatu yang terjadi rutin setiap minggu, tetapi menjadi kerinduan setiap kita untuk terus berjumpa dengan Tuhan, disegarkan di dalam Dia. Siang hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan atau dua bagian firman Tuhan dalam tema yang diberikan kepada kita. Tema kita adalah His Path of Simplicity. Menarik sekali melihat kehidupan Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya mengaku mengenal Dia, meneladani Dia, maka tentunya kita harus mengikuti teladannya. Teladan kesederhanaan Kristus tampak jelas di dalam kehidupannya. Kalau saudara membandingkan dengan apa yang dunia punya standar, maka kita melihat ini sesuatu yang sangat berbeda. Yesus memilih gaya hidup yang sederhana. Dia melayani orang lain. Dan dia tidak mencari harta atau kemewahan. Ini bukan berarti Tuhan Yesus menolak kekayaan. Tetapi kita akan melihat sama-sama apa sebenarnya yang dimaksud dalam hal ini. Pertama-tama kita akan melihat bagian firman Tuhan yang pertama di dalam kitab Yohanes 12 ayat 12 sampai 15. Saya akan membacakannya bagi kita, atau kita baca bergantian sampai ayat 15. Saya mulai ayat 12. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya bagian peristiwa tentang Yesus masuk Yerusalem Minggu Palma kita sudah kenal ya. Dan yang menarik adalah ketika Yesus melalui itu, kita dilihat dalam apa yang dicatat tadi dalam Injil Yohanes. Saya menuliskannya begini ya. Meski Yesus adalah raja, namun ia memilih untuk datang ke Yerusalem naik anak keledai. Bukan kuda seperti raja-raja pada umumnya. Dan ini menggambarkan kasih dan kerendahan hati Yesus. Dan dia menunjukkan kepada kita bahwa menjadi seorang raja
bukan sekadar tentang kuasa, kemewahan, kekayaan, tetapi adalah tentang kasih dan pelayanan. It shows that the king isn't about power, luxury, wealth. Instead, it's about love, ministry, and service. Bukan tentang apa yang saya dapat secara materi, It's not something that I gain materially. tetapi apa yang sebenarnya bisa saya berikan. It's something more that I can do. Katanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih, Bapak Ibu ya. It is easier, I say. Yes. Maaf untuk yang bahasanya lain ya. Karena paling mudahnya bahasa Indonesia katanya. Apa itu kasih? Kasih ya kasih. What is love? What is kasih? It's giving. Love is giving, love is not taking. Love memberi, bukan mengambil. If love is taking, that is not love. Kalau mengambil bukan cinta. Jadi kalau kita bicara kasih, ya kasih. Itulah yang menarik dalam bahasa Indonesia. We're talking about compassion. Love is giving. Kalau love itu taking, that is not love, that is rampoking, Bapak Ibu. If you just taking, it's not love. Dan waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak berbicara apa yang dia ambil dari kita when he loves us. When Jesus comes to this world, he's not talking about what he's taking from us, Tetapi apa yang dia berikan bagi kita yang dia kasihi. but what he gives for people that he loves. Karena kadang-kadang kalau kita mengerti simplicity, kadang-kadang kita cuma mengertinya soal hidup sederhana. When we're talking about simplicity, it's about talking about humble life. Tetapi ini lebih daripada sekadar itu, tetapi sebuah sikap hati yang rela menjadi miskin supaya yang lain diperkaya. But it's more than that. It's about our heart who wants to be humble. Instead of only talking about love. Jadi yang menarik kalau kita perhatikan, simplicity-nya Yesus itu bagi saya harus dilihat menyeluruh dalam hidupnya. That's why we need to take a look. Simplicity God shows as a whole. Karena itu saya mau maju lagi sedikit menanyakan pertanyaan ini. Apakah ini berarti orang Kristen tidak boleh punya kekayaan karena harusnya hidup simple? People ask this question: does this mean as Christians cannot be wealthy, rich? Tentu tidak ya. Bukan itu poinnya. The answer is certainly no. Tapi ini penjelasannya. Kuncinya terletak pada bagaimana orang Kristen memandang dan mengelola kekayaan mereka. It relies on how Christians view and manage their wealth. Menjadi kaya bukanlah dosa. Being wealthy is not a sin. Itu karunia Tuhan juga untuk beberapa orang. It's God's grace on us for some people. Tetapi orang Kristen dipanggil untuk menggunakan kekayaan mereka dengan bertanggung jawab dan dengan cara yang mencerminkan ajaran Kristus. But as Christians, we are called to use our wealth responsibly in a way that reflects God's teaching. Satu waktu ada anak remaja di satu gereja bilang sama saya, There is a teenage child in my church. lalu kemudian dia bilang, Kak Alex, saya sudah tahu sekarang akar segala kejahatan adalah uang. Sir, now I know what's the root of evil Is money. is money. Ya, akar segala kejahatan adalah uang. The root of all evil is money. Saya bilang sama dia, kalau baca Alkitab tuh hati-hati bacanya ya, bukan uangnya yang jadi masalah. I told him, when you read the Bible, the root of the problem is not the money. Perhatikan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Take a look at 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 10. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, nah perhatikan saudara ya, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan.
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, perhatikan kuncinya ayat 10 ya. Mungkin nanti itu yang diterjemahin. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, bukan uangnya. The highlight is from 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is a root of all kinds of evil. Sebab oleh memburu uanglah, jadi bukan uangnya, tapi kerinduan memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. It's not about the money, it's the grief. Jadi kalau kita perhatikan ini ya, masalahnya di sini, the love of money. You can see the problem is the love of money. Jadi kalau kita sedang bicara hidup yang simple, We're talking about a simple life, humble life. ini bukan hanya bicara sebuah kehidupan yang punya barang yang sedikit, We're not only talking about a few less things. tetapi bicara lebih dalam lagi tentang sikap hati yang benar terhadap harta. It's more about our heart, how our hearts see wealth. Makanya tadi saya simpulkan bukan masalah di uangnya, Tuhan pun juga memberkati orang menjadi kaya. So it emphasizes that the problem is not the money. God bless people with wealth. So, Kita tentu ingat bagaimana ketika Yesus didatangi oleh seorang muda yang kaya. Di dalam terjemahan Inggris dikatakan the rich young ruler. Jadi udah rich young ruler. Nggak tahu kalau Bapak Ibu mungkin ada nambah single nggak ya belakangnya ya. we can take a look at Mark chapter 10, the story of the rich and kingdom of God. Coba kita lihat sebentar kalimat Yesus ya kepada dia. Ayat 21 saya bacakan, ayat 22 saudara baca, lalu nanti kita baca ayat 23 sama-sama. Let's read it all together. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sama-sama. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan percakapan ini, terlihat jelas orang muda ini lebih cinta uangnya dia. Karena itu Yesus tidak serta-merta mengatakan bahwa menjadi kaya adalah dosa atau bahwa semua pengikut Yesus harus miskin. Bukan itu poinnya. Sebaliknya dia menunjukkan bahaya ketika kekayaan menjadi berhala yang kita sembah, yang kemudian mengalihkan orang dari mengikuti Tuhan dan mengasihi atau peduli kepada sesama. Instead, it shows the danger we worship well, we idolize well, and of course it will distract people from following God and caring for others. Jadi sebelum kita bicara soal simplicity, before we talk about simplicity, kesederhanaan, saya mau kita punya pemahaman lebih utuh dulu tentang apa artinya memiliki kekayaan. I want you to understand what does it mean to own wealth. Jadi kita perlu menggunakan kekayaan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan tidak membiarkan kekayaan itu mengalihkan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Therefore, we do not use wealth to help those in need. Not let wealth distract our relationship with God and others. Kadang-kadang gitu begitu ya, kita ngerasa yang melihara hidup kita adalah uang. We feel like we can live with money, we can only live with money. Betul, uang itu yang Tuhan pakai memelihara hidup, tapi pemeliharanya adalah Tuhan sendiri.
Oh, that's true that God gives us money so we can live, but the provider himself is not money, it's God. Ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. There are things that cannot be bought by money. Dengan uang saudara bisa beli obat, tapi belum pernah bisa beli kesehatan. We can buy medicines, but we can buy the health itself. Nggak ada yang pergi ke apotek minta kesehatan 2 butir, nggak ada. We cannot go to the pharmacy asking for health, please. Dari mana sumbernya kesehatan? Where's the source of health? Dari Tuhan. From the Lord, from God. Tuhan pakai obat-obatan membawa pemulihan, tetapi kesembuhan, pemulihan asalnya sumbernya dari Tuhan. God gives us the medicines, everything that we need, but the health is out. The provider. Kutipan ini menolong kita untuk menyadari ya. Nanti silakan diterjemahkan sendiri di hati masing-masing. You can take a look at this and reflect it by your own. Kadang waktu baca ini makin sadar ya. And as we read this, we realize. Makanya saudara, waktu kita bicara sekarang simple lifestyle, Let's talk about simple lifestyle. kadang-kadang apa sih yang perlu kita tiru dari Yesus ya? What can we see? Reflect on Jesus. Yesus pernah bilang dia bahkan nggak punya tempat menaruh kepalanya. Jesus said he doesn't have a place to sleep. Apakah berarti itu yang harus kita tiru? The Lord man, Yang lagi kredit rumah stop. we need to stop our mortgage, buying a house. Kadang-kadang kita terjebak di dalam meniru hal yang mungkin tidak kontekstual. And the times we are trapped in the context is not related. Karena itu saya rindu hari ini kita membangun hati yang seperti Yesus supaya nanti buahnya adalah hidup yang serupa Kristus. That's why today I love that all of us will build a heart that follows Jesus, that look like Jesus. Kita perlu punya istilah yang bagus sekarang itu, perlu punya posture ya. Sebuah sikap hati untuk bisa benar-benar serupa dengan Kristus. We need to have a heart to look like Jesus. Jadi kalau secara sederhana, saudara bisa lihat ya, apa yang bisa kita renungkan, belajar dari Yesus, belajar dari hati yang harus seperti Yesus, bagaimana mengembangkan simple lifestyle. As we ponder how to live a life like Jesus, this is some things to do. Ya, pertama menyederhanakan gaya hidup. The first one is to have to simplify our lifestyle. Nah, ini memang kadang tidak mudah karena banyak orang hidup ngikut tren. It is of course not easy because people follow trends. Dan ya, kita mau tidak mau sekarang hidup dalam dunia yang seperti itu, kita perlu punya garis batas menolong diri kita tidak terjebak dalam materialisme. Since we live in that situation, we need to have guidance how we will not be trapped in materialism in our lifestyle. Sekarang banyak ukuran-ukuran termasuk kesuksesan diukurnya dari apa yang dimiliki, dari materi. There are a lot of indicators, measurements. If someone is wealthy, it's on the money. Kalau Bapak Ibu pahami, ingat ya, ada nggak ya orang tua yang ngelesin anaknya matre? If you understand, you know parents who send their child for private lessons, what's thinking of money? Misalnya pulang sekolah les matre, nak ya jadi anak matre gitu ya. Go be someone who's stingy, have a lesson how to. Jadi masalahnya tanpa sadar kadang-kadang orang tua, bahkan mungkin juga Bapak Ibu di keluarga kita dididik jadi matre tanpa sadar. Without us realize it, there are times we educate ourselves, our family to be stingy. Biasanya itu terjadi kalau lagi arisan ya keluarga. Probably during the family gathering. Itu anaknya Omu, itu namanya sukses, lihat mobilnya, kata papa. You want to be successful like your uncle? See what he owns. Lalu mulailah masuk di pikiran kita,
papaku akan bangga saya dianggap berhasil kalau mobilnya kayak begitu. And we internalize in our mind, my own this. Saya yakin sih nggak ada orang tua khusus ngelesin anak matre ya, tapi subconsciously melalui hal-hal yang mereka sampaikan itu kita rekam. I believe parents not have intention to educate their child to be SHG, but it internalize us, we have internalizing. Itu anaknya tantemu, itu namanya sukses, baru pulang S2 dari luar negeri. If you look at your aunt, her son just go back from his education abroad for master degree. Gimana kalau dari luar angkasa ya, pasti lebih bangga lagi ya. Jadi memang we have to choose, kita harus memilih gaya hidup apa yang kita mau. Saudara mau punya kendaraan atau tidak, itu pilihan. Konsumsilah berbagai hal dengan bertanggung jawab. Karena kalau tidak, kita jatuh dalam konsumerisme. Belajar berbagi dan melayani. Saya agak takut kalau orang cuma hidupnya kerja dan kerja. Nggak ada kesempatan melayani, tidak ada kesempatan berbagi. Hidupnya cuma cari uang. No options or opportunity to serve for others, his own life or only for money. Kita butuh uang, saudara, tapi jangan menjadikan uang sebagai tuan dalam hidup kita. We need money, but do not take the money as the center of our life. Apa yang saudara lakukan Sabtu Minggu itu juga sebenarnya bisa jadi cerminan hidup seperti apa yang saudara dan saya sedang jalani. What we usually do during the weekend and the reflections of the life of the living. Menghargai dan bersyukur itu juga jadi satu sikap hati yang penting. Appreciate and be grateful is also important. Dan ini yang kalau terakhir di sini mengutamakan hubungan daripada barang. And also the most important one is prioritizing relationship over goods. Saya pikir sudah cukup banyak contoh kalau Bapak Ibu guru adalah orang-orang yang ketemu anak yang orang tuanya punya semuanya, HP-nya dibelikan HP yang paling bagus, tapi tidak ada hubungan, yang ada hanya barang. I believe you know one parent to giving all they have for their children, but the relationship between parents and their children is not really good. Tapi kadang kita mikir itu mah anak homeroom saya, anak wali kelas saya. Tapi jangan-jangan juga bisa jadi kita kepada orang-orang di sekitar kita juga tanpa sadar terjebak dalam hal seperti itu. Maybe it's somebody else's life, but who knows that it happens to our life, our own family. Saya ingat kalimat-kalimat yang suka mengingatkan ya, HP tidak bisa membelai rambut anakmu, hanya saudara yang bisa lakukan. I remember this saying, asal kalau smartphone give affections to our child. Jadi kalau kita perhatikan masalah utama generasi ini, saya lihat ini sulit membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. I think the most important phenomenon happening to this generation is difficult to differentiate. Sebenarnya dari dulu juga sulit, cuman belakangan makin sulit lah. Kira-kira gitu ya. Karena sesuatunya ditawarkan, konsumerisme, materi, segala macam itu diberikan buat kita. Saya tanya sama siswa, karena siswa lebih jujur biasanya ya. Dalam satu retret saya lupa IPK atau bukan ya, saya tanya sama mereka, HP baru itu keinginan atau kebutuhan? Apalagi udah belum bisa beli HP kan, masih student gitu ya. Tapi tanya, HP itu keinginan atau kebutuhan? Terus saya ada yang jawab keinginan, ada yang jawab kebutuhan gitu ya.
Tapi ada yang bijaksana, saudara. And then one said something like this. Itu keinginan yang dibutuhkan, Kak. Wah, benar ya. This is something that we want, need it. Jadi memang realitanya bukan cuma anak-anak loh. Kita juga sekarang lumayan sulit ya bedain mana keinginan kebutuhan. In reality, it's not only happening to students, but also for us, all of us. Sama istri saya juga kan, istri saya masih perempuan ya. Jadi kadang kalau lihat barang gitu ya. Ayo, kenapa beli barang perempuan? Lucu, habis lucu, habis lucu. Hah, beli barang karena lucu. Jadi habis beli barang, hihihi, gila kamu nanti. It happens to my own wife, ladies. If you see something funny, you will probably tend to buy that more. Jadi memang itu ya, ada yang bilang itu suami istri workshop ya, suami work, istri shop. Someone saying it's a workshop, the husband work and then wife go shopping. Nah, tapi realitanya kan kadang-kadang kita pikir ini siswa yang ngalamin. Kita juga ngalamin loh. Saya juga makin mengalami. Kadang-kadang beli barang karena lihat, ih murah, murah. Begitu datang, ih online shop itu ya. Murah sih, tapi kualitasnya jelek banget gitu. This is real phenomenon, not only happening to our students, but also for us. I experienced it myself. Saudara, kalau barang murah, tapi kita tidak butuh, nggak usah beli. If the item is cheap, possibly cheap, but we don't need, don't buy it. Tapi kalau itu mahal, kita butuh, berjuang beli. If it is expensive, but we need it, go buy it. Dan itulah sekarang ya, cara-cara menjual itu kan ada ilmunya ya. Saya dulu kuliah di komunikasi, jadi ya itu kalau nggak tulus itu ilmu nipu orang, saudara. Since I learned about this, communications and else, it can be so tricky for us. Oke lah, saya tutup dengan beberapa saran praktis hidup sederhana ya. Tentu juga ini bukannya saya sudah lewati semua, ini juga pergumulan saya. I would like to include this with several practical tips, and of course, this is something I experienced as well. Jadi kalau saudara sudah bereskan hati, punya posture yang benar, sikap hati yang benar, tetap kita mesti belajar disiplin dan berjuang. Of course, we need to manage our heart, direct our heart, so we have a good posture to follow this. Belilah barang-barang yang tujuannya untuk digunakan, bukan untuk prestis. Buy only useful items, not things for prestige. Saya dulu nggak percaya ada orang yang kayak begitu, tapi saya ketemu teman yang gitu banget ya. I don't believe in this, but I know someone who does. Ketika keluarganya di ujung tanduk lah ya, sudah menjelang atau hampir di ambang perceraian, dan kemudian dia refleksikan, kesimpulan dia, saya kerja, maaf dia perempuan, saya kerja siang malam untuk cari duit karena saya senang barang mewah. I know someone who is on the edge of divorce, and then she comes to a conclusion, I work day and night because I love branded items. Sorry, biar jelas ya, dia nggak jadi cerai ya, karena dia bertobat dan Tuhan pulihkan keluarganya. But thank God, their marriage still okay. Yang kedua, tolak segala hal yang mendatangkan kecanduan atau keterikatan. The second one, kill the habit of refuse all things that may cause addiction and attachment. Ya, kita yang paling tahu kita terikat sama apa ya. Also, kind of attachment that we suffer. Kadang-kadang ada hal yang kita suka ya. Sometimes it's hobi kita mahal biasanya hobi itu ya. Something that we love, our hobbies invest, perhaps expensive hobbies. Waktu saya sempat dapat kesempatan ke luar negeri, ada adik bimbingan saya nitipnya apa? Saya lupa itu PS berapa waktu itu ya. Ada lagi yang, jadi karena dia hobi banget begitu ya, di rumahnya ada studio untuk main game. Terakhir dia nitip sama saya itu harganya 20 jutaan. When I was abroad, I know someone who asked help from me to buy a new PlayStation because he's addicted to games. Ya puji Tuhan nggak ada sih barangnya, jadi saya nggak beli begituan ya untuk bawa pulang walaupun dia yang bayar gitu. Hati-hati dengan keterikatan.
Pastikan hobi sebagai hobi, tapi kemudian pilih apa yang dibeli. Beware with attachment and be wise with your hobbies. Bangunlah kebiasaan memberi barang-barang kepada orang lain. Make or build a habit giving things to others who need it. Kalimat ini struck saya waktu itu ya. Pada dasarnya kita adalah pengumpul sampah kalau mengoleksi barang-barang yang kurang bermanfaat. We are not under like garbage collectors if we keep buying unnecessary things, collecting unnecessary. Jangan punya terlalu banyak barang. Not own too many things. Yang ngekos, mungkin memser yang ngekos, coba lihat 2 tahun kos barangnya nambah banyak nggak? Those who live in a boarding house, take a look at your own house, how many years you collected those things. Kita butuh berapa lemari baju? Ada yang pernah tanya berapa lemari baju yang saudara butuhkan? How many wardrobe you have, your own handful? Sebenarnya kan kalau yang nambah bajunya, ya mau nggak mau mesti nambah lemari baju kan? If you buy more collections for our clothes, essentially you add more wardrobes. Tapi kemudian saya belajar juga ya, biasanya saya banyak exposure sama missionary karena saya studinya mission. Jadi mereka bilang gitu ya, kami disiplin kalau ada satu baju baru masuk lemari harus ada satu baju keluar, jangan ditumpuk. I got the exposure from missionaries because my background is missionary. If you buy something new, clothes new, it's wise that you also give your own clothes to others. Karena gak ada yang bisa pakai 10 baju sekalian kan, ada? And you 10 clothes all at once. Wah itu paling susah kalau sama istri saya, setengah tahun sekali kita mulai pilih barang mana yang dikeluarin. Karena belanjanya bisa jadi banyak juga kalau kita nggak setia ngeluarin, ya akan sulit begitu. My wife and I, it's like every 6 months we always see through our clothes collections. Ada orang yang mungkin nggak punya baju yang proper, yang layak, tapi saudara mungkin punya dan bisa diberikan. There are people who don't have proper clothes, that's why it's worthy that we can share this collection with others. Nah ini lagi yang selanjutnya, belajar untuk tidak mempercayai apa yang diiklankan. Iklan itu, saya studinya komunikasi dan salah satu mata kuliah kami adalah, salah satu jurusannya itu periklanan saudara. Usually advertising, background of advertisement, and one thing that we can learn is to not believe or trust what is advertised. Kalau saudara pahami, iklan itu kan membuat sesuatu yang mungkin saudara tidak butuh, jadi saudara butuhkan atau inginilah paling tidak. If you understand, the advertisement makes us desire for the items that we advertise. Ada yang saudara pernah belajar psikologi konsumen? Itu pelajaran kami di kuliah dulu ya. Anyone has learning the class about psychology of consumers? Kalau dijual harga 100.000 dengan ini 99.900, mana rasanya lebih murah? Tetap sih ya 99.000 ya. Tapi itu kan 100.000 juga sebenarnya logikanya ya. People tend to offer prices like 99,000 instead of saying 100,000. Basically, they're just the same. Teman saya belajar psikologi supermarket. My friend saying about this. Tahu saudara di supermarket barang kebutuhan pokok ditaruhnya di mana? Depan atau belakang? Biasanya Items of basic needs usually located in supermarket. di belakang. Makanya kalau ke supermarket punya list belanja yang jelas ya. If you go to a supermarket, you see the basic needs located in the back. Bahkan sekarang kalau saudara pelajari itu aroma roti yang ada di belakang supermarket itu pun dipelajari karena itu membuat orang di mana itu, di mana itu akan dia cari ya. There are people also conducting research about how to attract more people by spreading aromas of fresh baked bread. Bayangkan saudara menuju ke beras, menuju ke telur di belakang, saudara akan melewati 15 jenis coklat, 17 jenis permen, dan itu ada di lorong yang saudara lewati. Of course, you experience the only pack of rice that you need to pass through the corridor selling chocolates everywhere. Makanya kalau saudara tidak kuat iman,
Wah, itu di-display untuk saudara tertarik ya. Jangan saudara pikir itu cuma diatur begitu aja ya. Itu di-display supaya saudara tertarik. Kita butuhnya sih nasi, beras di belakang, tapi lewatin berapa belas jenis ramen. Ada yang hot, spicy, ada yang very hot, begitu ya. Nah, kita ambil satu. Ya, pada akhirnya somehow kita jadi tidak punya tujuan yang jelas, itu distract kita. First we just want to buy them price, but since we have to instant noodles package, so and to buy them as well. Nah, ini tips berikutnya ya. Nanti kalau sudah makin mapan, belajar untuk menikmati barang tanpa harus memiliki. This is the last tips. If you learn how to enjoy things without really owning others. Misalnya tidak perlu memiliki kolam renang di rumah. Aduh, Pak, saya juga nggak mampu beli rumah yang ada kolam renangnya ya. Itu masalahmu. Tapi kalau Tuhan kasih berkat, ada aja gitu ya, mau rumah lebih gede. Nanti siapa yang paling menikmati rumah gede? Pembantu. There are times when we want to buy bigger house with swimming pool and everything. We spend too much time to earn that and instead of enjoying the house the best. Nanti datang ke rumahnya, tuan mana, nyonya mana, kerja. Anak-anak mana, sekolah. Ngapain kerja, cari duit. Begitu dapat duit, beli rumah lebih gede lagi. Siapa yang tinggal? Pembantu. Bagusan jadi pembantu deh. Sorry ya. The example, people buying a lot of houses, not for the family, but for a maid to live in that empties. Bapak ibu sampai sore loh di sekolahan, di rumah pembantu. Yang nikmatin jerih payahmu, kalau kita nggak benar-benar bisa memaknai hidup, sedih juga ya. Di sekolah cuma datang, duduk, cari duit. Is that all? Di sini kita akhirnya merenungkan lagi ya. Seperti apa hidup itu? Let's live our life, be grateful for what we have, instead of spending time about knowing the best about this. Ini perlu baca sama-sama, ya. 1, 2, ya. Hati-hati dengan propaganda beli sekarang bayar kemudian, karena kita akan terjebak pada utang. Hati-hati dengan saya. Oh ya, terjemahin ya, silakan. Saya sudah saksikan teman-teman yang cukup dekat, beberapa saya kenal pribadi, beberapa juga dalam perusahaan atau bahkan dari sekolah yang akhirnya harus berhenti karena pinjol. Witness some of my friends who had a lot of debts, online debts, and they could resign from their work because of this one. Itu jadi addiction baru saudara ya, hati-hati. Kadang kan pinjolnya sebenarnya, satu pinjol itu saya tanya berapa sih ngasihnya, kadang cuma 1 juta 2 juta gitu ya. Tapi realitanya yang membuat dia bermasalah, teman saya bermasalah, dia pakai 15 pinjol. Dan itu berbunga, terakhirnya sudah 60 juta lebih. Dan itu kan yang menyedihkan, kan dia dapat akses ke nomor orang di handphonenya orang itu ya. Ditelepon lah bosnya semua, akhirnya malu keluar dari kerja. Because of the application had a lot of numbers in their text, she numbers and they resign from their work because of the plan. Hati-hati sama pay later ya. Kecuali saudara sangat butuh, maka pay later itu harus disisihkan untuk dibayar. Jadi terakhir ini adalah dunia ini banyak sekali pilihan, ya.
too many choices, options. Jangan habiskan waktu hanya untuk memilih. Fokus pada tujuan kita. Not waste your time choosing. Focus on your purpose, your goal. Saya punya teman yang ketika duitnya bertambah, kadang-kadang gitu ya, waktu duit bertambah maka kebutuhan hidup ikut naik. I know someone who earn more, but then needs more. Dia dulu waktu mahasiswa, HP-nya tuh yang pakai karet, saudara ya, biar nggak copot baterainya. Back days in the university, you broken phone. Tapi belakangan dia bilang, gue ganti HP Lex. Gue manajer, masa manajer begitu HP-nya. Jadi manajernya dia membuat mau tidak mau gajinya nambah, tapi kemudian HP-nya jadi lebih mahal lagi. As manager told him to change buy a new phone because the battery went low in his old phone. Nah, ya pokoknya begitu ya. And then he might, of course, because his manager advised him to buy Ya. a phone. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhir ini yang saya mau ingatkan adalah tidak ada orang yang bisa mengontrol hidup kita selain kita sendiri. At the end, I just want to remind everybody, there's no one who can control ourselves besides ourselves. Dunia akan selalu memberikan semua hal untuk saudara dan saya nikmati, konsumsi lebih lagi, miliki lebih banyak. The world will pressure us, exposure us with a lot of things that we want to have, a lot of things. Tapi waktu kita lihat hidup Yesus, saya pikir itu hidup bukan diukur dari apa yang dia miliki. But if you look at Jesus' life, life is not measurable. Kalau saudara lihat hidup Yesus dari apa yang dimiliki, dia paling sedih ya, sengsara banget ya. Kubur aja minjem. If you look at Jesus' life, he has a really miserable life. He not owns his own funeral grave. Tapi apa yang dia lakukan? But what did he do? Hidupnya adalah hidup yang memberi hidup bagi yang lain. His life is giving for the others. Paulus katakan dia jadi miskin supaya kamu kaya. He become poor so he can rich. Di dunia terbalik. Gue miskinin lu supaya gue kaya. In this world, there are people who put misery to others. Saya pikir salah satu cara yang baik yang Tuhan izinkan mengajar itu kan juga membagikan sesuatu ya. Course teaching is also giving others something. Kiranya itu bukan hanya karena pekerjaan Bapak Ibu ya, tapi dalam hidup Bapak Ibu benar-benar memberi, berkontribusi, membangun hidup orang menjadi kerinduan kita. So our life is not only a job, but it's something that we desire to give to others more, to contribute more. Someday kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan akan kumpulinnya gimana ya? Tolong yang rumahnya tipe ini di sini ya. Ini yang ngontrak, ini kontraktor semua kumpul sini ya. Nah, ini yang masih numpang orang tua ya. Masih ingat Yesus bilang apa? Apa yang kau lakukan untuk orang yang lain, kau sudah lakukan untuk aku. Waktu mereka telanjang, kamu memberi mereka pakaian. Waktu mereka lapar, kamu memberi mereka makanan. Mereka bilang, kapan kami lakukan itu? Kamu sudah lakukan. Dan bukan buat mereka saja, itu kau lakukan buat aku. Remember what Jesus said, what did you do to others, you also do it for me. When you put clothes to others, you made it. When you put for those who are suffering, you did it also to me. Miliki hidup yang simple karena kita meniru Kristus. Live a simple life because we have our own Christ. Mari berdoa. Let us pray. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami sudah mendengarnya, merenungkannya, dan kerinduan kami, kiranya kami boleh menghidupinya. Di dalam dunia yang begitu banyak diberikan kepada kami pilihan, berikanlah kami hati seperti hati-Mu yang bukan mengumpulkan buat diri sendiri, tetapi kami rindu untuk berbagi, untuk share, dan kiranya kerinduan ini yang boleh menjadi apa yang kami bawa sampai ke hadapan-Mu.
Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk terjemahan yang disampaikan juga. Kami menyerahkan waktu selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.